warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video tutorial bagaimana cara untuk mengikuti ujian atau ulangan harian tengah semester ganjil pada tahun 2020-2021. Yang pertama, kita masuk ke browser, salah satunya Google Chrome. Kemudian sebelum kita masuk, mungkin setiap peserta sudah mendapatkan user login atau kartu peserta user login yang di sana di dalam kartu tersebut ada identitas nama, kelas, username, password, dan link ujian. Kemudian kita masukkan link ujiannya itu di alamat http://bit.ly/cbtpas2bdg. Kita langsung saja ketikkan bit.ly bit.ly/cbt pas2bdg seperti ini. Jadi http://nya nggak perlu. Jadi langsung saja ke teksnya bit.ly cbt pas2bdg. Kalau sudah kita start atau enter, maka akan muncul tampilan login seperti ini. Nah, nama pengguna ini tidak diisi oleh nama kita yang asli, bukan nama asli. Sekali lagi, bukan nama asli. Kita isi di sini tuh username. Seperti contoh, mungkin Bapak akan memasukkan salah satu user kelas 12 atas nama Eka Febrianti. Di sini 12, kalau kelas 10 berarti di sini depannya pasti 10 gitu. Ini 12 TKJ G, huruf kecil, huruf besarnya itu berpengaruh gitu. Jadi jangan sampai salah mengetikkan username dan password. Kemudian 402. Nah, password. Jadi kalau untuk kelas 10 ya depannya 10, kelas 11 ya depannya 11 dan berikutnya. Kemudian untuk password, huruf depannya itu huruf besar. Jadi caps lock dulu di keyboardnya. Seperti contoh mungkin kalau kalau kelas 10 itu depannya A, kalau kelas 11 depannya B, kalau kelas 12 itu depannya C, dan huruf besar kapital. Nah, di sini kita masukkan huruf besar, huruf kecilnya sangat sensitif sekali gitu. Kemudian diakhiri dengan tanda bintang. Nah, jadi setiap password itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter plus tanda bintang berarti 9 karakter. Jika sudah, kemudian kita klik masuk. Nah, kalau username dan passwordnya sesuai atau benar, maka akan masuk ke dashboardnya seperti ini. Kita klik enter. Kemudian kalau misalkan mau nyimpan ya kita klik save saja. Kalau nggak mau nyimpan ya never aja. Tapi disarankan save aja biar nanti pada saat kita login ulang tidak perlu lagi memasukkan username dan password. Setelah itu ini sudah tampilan awal. Nah, untuk kelas 10 tampilannya berbeda karena ini saya contohkan masuk ke usernya kelas 3, berarti di sini munculnya ada UHTS kelas 12. Seperti itu, ada gambarnya seperti ini. Kelas 10 gambarnya berbeda, kelas 11 gambarnya berbeda, dan di bawahnya juga berbeda teksnya. Pastikan terlebih dahulu kita benar-benar login dengan username atau dengan nama kita. Dengan cara di kanan atas itu diklik loginnya, kemudian kita klik tampilkan profil di yang kedua. Nah, pastikan dulu namanya itu benar-benar nama kita.
Di sini dicontohkan Eka Febrianti, berarti username dengan ini tuh namanya Eka Febrianti. Jika sudah sesuai, lanjut ke menu sebelah kiri atas yang garis strip 3. Kemudian klik menu home. Nah, kemudian di sini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Karena kebenaran Eka ini kelas 12, yang diklik itu adalah kelas 12-nya, UHT kelas 12. Klik kelas 12, ya tergantung. Kalau misalnya kita kelas 10, ya kelas 10, kelas 11, ya kelas 11. Kalau kita masuknya kelas 12, ketika masuk ke kelas 10 atau kelas 11 itu tidak bisa. Pasti tidak ada nama kita belum terdaftar ke dalam kuliahnya. Karena untuk Eka ini masuk ke kelas 12, kita masuk ke UHT kelas 12. Diklik teksnya, akan muncul seperti ini. Ini di enter saja. Nah, karena hari ini tuh atau besok hari Rabu itu akan ada simulasi, ya berarti kita tinggal klik simulasi ulangan harian tengah semester ganjil. Teksnya kita klik. Nah, kita bisa baca di bawahnya untuk memperlihatkan kegiatan tengah semester ganjil simulasi. Oh, berarti ini bisa dilakukan 2 kali gitu. Jadi, nah, untuk mata pelajaran pada hari H, hari Kamis tanggal 17, itu mata pelajaran yang munculnya adalah sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan. Karena besok atau hari Rabu itu hanya simulasi ulangan harian, jadi yang munculnya hanya 1 mapel saja. Tinggal kita klik mata pelajarannya. Nah, kemudian ini keterangannya. Percobaan yang diperbolehkan 2 kali, ini waktunya. Batasan waktu hanya 1 jam. Karena ada 2 kali percobaan, di bawah kita lihat grade-nya dilihat dari nilai tertinggi. Untuk memulai pengerjaan, kita klik tombol mencoba kuis sekarang. Kemudian kuis dengan batasan waktu itu hanya 1 jam. Kita klik start time. Nah, mulai pengerjaan soal. Nah, ini mungkin saya ngasal dulu saja. Untuk yang nantinya yang aslinya mungkin yang Anda sekalian yang mengerjakan itu jangan sampai asal, karena ini untuk melihat kemampuan kita juga. Untuk simulasi ini terdapat ada 50 soal. Kita next page saja. Terus ada nomor 11, kita ke bawah. Kemudian next page lagi sampai ke nomor ini baru 30. Kemudian 40, dan yang terakhir itu bukan next page lagi tapi finish attempt. Ketika diklik finish attempt itu ada pertanyaan, kemudian ada kolom status, ada yang dijawab, jawaban disimpan, berarti itu kita sudah menjawab. Tapi kalau misal statusnya belum dijawab, ya berarti kita belum memberikan jawaban di soal tersebut. Jika sudah beres, semuanya terjawab, barulah kita klik tombol paling bawah submit all and finish. Tapi kalau misalkan ada jawaban yang belum dijawab, kita bisa return to attempt, jadi balik lagi ke soal yang sebelumnya. Itu kita submit all and finish. Nah, klik 2 kali seperti satu all and finish yang tadi. Ini yang kedua, submit all and finish juga, sampai muncul seperti ini. Dan nilainya akan langsung muncul. Di sini nilainya 3. Gitu. Jadi kita bisa melihat nilai tertingginya 0,60 karena tadi di pada saat pengisian hanya sedikit saja. Jika sudah beres, ini baru 1 kali percobaan. Kita bisa mengulanginya lagi dengan mengklik re-attempt quiz. Itu baru 1 kali percobaan. Sekarang yang kedua, re-attempt quiz. Kemudian start attempt.
Nah, kita bisa jawab ulang lagi. Ya, lagu nasional yang lain-lain. Sama seperti tadi. Jadi mengulangi lagi. Barangkali masih penasaran kenapa nilainya masih kecil gitu. Ada yang salah. Dan ketika kita udah beres, misalkan ini jawab asal aja dulu. Tapi saya ingatkan supaya tidak menjawab dengan asal gitu. Ini hanya sebagai contoh saja. Udah beres, finish, kemudian submit all and finish lagi. Nah, jadi setiap pengerjaan sudah beresnya itu adalah ketika kita klik submit all and finish. Nah, ini jawaban yang terakhir. Jadi kalau misalkan hanya satu kali ujian itu muncul tombol di bawahnya itu real-time quiz, tapi kalau misalkan sudah melaksanakan 2 kali percobaan itu ada back to course. Jadi kita kembali lagi ke kursus, klik, dan sudah beres. Jadi ketika kita mau coba lagi yang ketiga itu nggak bakalan bisa. Kita klik, jadi munculnya seperti ini, nggak bakalan bisa lagi dicoba. Nah, ini nilainya, nilai akhir Anda untuk kuis ini adalah seperti ini. Tapi pada saat ujian nanti tidak dimunculkan nilai secara langsung. Jika sudah, kemudian klik kanan dan keluar. Klik tombol pojok kanan atas, kemudian klik keluar. Tidak keluar juga nggak jadi masalah sebenarnya, karena handphone punya masing-masing, biar nanti nggak login lagi. Seperti itu. Itu untuk bagaimana cara mengikuti ujian berbasis atau ujian daring untuk ulangan harian tengah semester ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.